Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wal islam wal iman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bernafas, bisa seger, bisa sehat, dan bisa jumpa dalam acara yang sama, yaitu cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol, daripada kita nyantai yang tidak ada manfaatnya, kita cerita-cerita ya. Berbagi rasa, berbagi ilmu ya, mudah-mudahan manfaat. Langsung saja, ini sudah masuk ke pasal 5 ya. Jadi ini sudah masuk ke pasal 5 ya, baris ya. Masuk ke pasal 5. Pasal 5 ini membahas tentang bersuci ya, yaitu bersuci. Jadi pasal 5 syarat bersuci beristinja dengan batu. Jadi pasal 5 ini syarat bersuci beristinja dengan batu. Jadi perlu sebelum saya lanjutkan, istinja itu apa? Beristinja itu adalah membersihkan atau mensucikan tempat keluarnya najis dengan batu. Ya, ini solusi bagi yang ketika tidak ada air. Solusi bagi yang kekeringan. Kan ada kan daerah-daerah yang kering, atau kita lagi musafir di mana kita tidak ada air, ini solusinya. Jadi pasal 5 adalah syarat bersuci atau beristinja dengan batu. Boleh, ya boleh. Ini aturan fikih ini. Aturan fikih dan ada di kitab Safinah fikih. Ini bersuci atau beristinja dengan cara memakai batu. Sama dengan berwudu. Berwudu kan wajib, harus melaksanakan wudu dengan pakai air. Boleh pakai selain air ketika kita sakit. Ketika kita sudah tidak bisa menyentuh air, ketika kita ada halangan yang lain, itu boleh dengan cara memakai debu. Ya, itu gantinya apa? Gantinya air. Gitu. Ya, ini yang pertama adalah cara beristinja dengan batu, yaitu satu, bersuci dengan 3 batu. Jadi ngambil 3 batu yang suci ya. Jadi ngambil 3 batu yang suci langsung. Caranya bagaimana? Langsung digosokkan. Gosokkan, 1 buang. Ambil lagi, gosokkan, 2 ambil. Ambil lagi 3, gosokkan. Itu ya. Itu cara pertama. Cara kedua, atau ambil batu yang pucuknya ada 3. Ini kalau dari kitab kemarin? Dari kitab Dari kitab Fathul Mu'in. Dari kitab Fathul Mu'in keterangannya itu adalah pucuknya ada 3. Jadi boleh batu itu 3, digosok, selesai digosok bang 3, atau pucuknya ada 3. Apa pucuk? Pojoknya ada 3. Langsung diginikan 1, 2 sampai 3 kali. Ini ya, bersuci dengan batu. Ini syarat pertama. Terus yang nomor 2 adalah harus sampai bersih yang terkena najis. Jadi digosok-gosok. Jadi yang terkena najis itu digosok sampai bersih. Ya, secara fisik bersih. Ya, tidak ada yang kotor lagi. Itu nomor 2. Terus yang nomor 3 adalah jangan terlanjur kering najisnya. Jadi yang nomor 3 adalah jangan sampai terlanjur kering najisnya. Maksudnya kalau kita mengeluarkan air besar, kita selesai buang air besar ya, langsung digosok. Jangan sampai kering najisnya. Kalau kering bagaimana? Ya sulit untuk menghilangkan najisnya itu karena kondisinya kering. Ya, beda lagi ceritanya, beda lagi caranya gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4, jangan sampai pindah najisnya. Ya. Jadi najisnya jangan sampai pindah. Artinya jangan kemana-mana. Jadi maaf ya. Jadi di dubur ya. Dubur itu tempat keluarnya air besar ya. Kan ada lubangnya itu. Itu jangan sampai kemana-mana. Kalau maaf ya, kalau lagi sakit perut ya,
langsung mulus itu kan kemana-mana najisnya. Nah, itu tidak bisa diselesaikan dengan cara bersuci dengan batu. Jadi harus kotornya itu di daerah itu. Nah, bukan daerah-daerah yang lain. Ya, paham ya? Nah, itu jangan sampai berpindah-pindah najisnya. Terus 5, jangan terkena najis yang lain. Nah, khawatir bercampur dengan najis yang lain itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi najisnya harus najis itu. Ya, kotoran kita itu ketika keluar itu kan najis. Tapi jangan campur dengan najis yang lain. Itu tidak boleh juga. Atau tidak bisa memenuhi syarat yang ini, ya. Terus 6, najisnya jangan melewati pantat dan zakar. Ya, jadi najisnya jangan melewati pantat dan zakar. Maksudnya apa zakar ini? Zakar ini kemaluannya laki-laki, ya. Jangan sampai ke situ, ya, terlalu jauh. Ini kan sesuai dengan yang tadi. Jadi jangan berpindah. Jadi jangan terlalu jauh. Kalau sampai kena kemaluan, ya zakar itu tidak bisa juga. Jadi ada syarat-syarat tertentu, caranya itu daerah-daerah tertentu. Ini saya ambil dari kitab Safinah, ya. Kalau keterangan ini kurang luas, kurang sempurna, ini saya menyesuaikan dengan kitab yang ada di Safinah. Kalau di kitab-kitab yang lain, kitab Fathul Mu'in dan lain-lain, pasti banyak tambahan-tambahan keterangan-keterangan yang lebih luas. Semakin tinggi kitabnya, semakin banyak. Ini saya ambil dasarnya saja, ya. Dasarnya yang mudah kita mengerti, yang mudah kita pahami. Begitu. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, yang nomor 7, jangan terkena air najisnya. Jangan terkena air. Maksudnya tidak bercampur lah gitu. Tidak kena air lagi atau yang lain. Kalau nanti najisnya kena kemana-mana, nggak bisa juga. Ya, satu tempat, ya. Itu ya. Terus 8, semua batu yang digunakan harus suci, ya. Jadi semua batu yang kita gunakan itu harus suci. Maksudnya suci itu kalau sudah kelihatan, kalau batu itu benar-benar sudah dikencingi oleh kucing, dikencingi oleh hewan-hewan yang lain, itu kan sudah jelas suci, tidak bisa kita fungsikan. Ya, ambil batu yang suci, ya. Ya harus hati-hatilah. Tapi selama kita ada air, kita gunakan air, karena air itu lebih afdol, lebih utama daripada kita menggunakan batu. Ya, tapi kalau kita tidak ada air, terus kita mau berwudu, mau melaksanakan sholat dan lain-lain, mau ngaji, ya kita harus solusi yang terakhir menggunakan batu. Itu karena saking wajibnya sholat yang harus diwajibkan oleh kita. Makanya kita harus tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah dimanapun dan dengan siapapun. Ya, khawatir kita itu berakhir dengan cara su'ul khotimah. Kalau hidup ini adalah hidup sementara, ya, hidup ini titipan dan semuanya akan berakhir. Dan apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita banggakan kalau kita hidup tidak beribadah, kalau hidup kita tidak bermanfaat ke orang lain, apa yang bisa kita banggakan? Semuanya tidak ada artinya, ya. Hidup ini titipan lah, numpang hidup, numpang makan, numpang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini badan ini ya, Paris, ya. Ini badan yang ganteng ini, ya. Maaf ya, cuma guyon, ya. Ini badan yang ganteng, yang saya punya hidung, ya. Ini telinga, ini pipi saya yang lagi keren lah. Dan putih ini, ya. Jadi warnanya saya kan putih, kan kuning kan, warnanya saya ganteng kan gitu, ya. Maaf saya guyon. Ini semua calon-calon ulat. Nanti badan ini akan dimakan ulat ketika kita dikubur dalam tanah. Ini adalah mayat. Jadi hidup ini, badan ini, ya termasuk jenengan semua, ya, saya ini, jenengan semua ini mayatnya, calon mayat. Dan semuanya akan calon untuk akan dimakan belatung, akan dimakan oleh ulat-ulat yang tidak ada harganya sama sekali. Dimakan belatung, dimakan oleh ulat. Hidung-hidung yang ganteng, yang bagus ini akan busuk, ya. Ini akan busuk semua ini. Semua ini akan busuk.
perut kita ini akan habis. Ya, pipi-pipi, tangan, terus kaki-kaki, ini semua akan habis. Akan dimakan ulat, akan dimakan belatung, akan jadi santapan hewan-hewan yang ada dalam tanah. Jadi kalau jenengan cantik sekarang, kita ganteng, kita punya jabatan, terus ketika sudah mati, apa yang mau dibanggakan? Ya, ketika kita mati, apa yang mau dibanggakan? Semua ini calon dimakan belatung, calon dimakan hewan-hewan yang ada dalam tanah. Jadi yang kekal itu hanyalah perbuatan amal baik, ya, perbuatan amal soleh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di tiap malam. Itu yang akan kekal kepada kita, yang akan dibawa kita ketika mati. Sepeda motor, ini kebetulan ini ada sepeda motor. Wow, ya kan? Tuh, sepeda motor saya. Itu titipan, ya. Gak ada apa-apanya. Semuanya titipan. Gak dibawa mobil, titipan semua. Terus apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Gak ada. Kita sama-sama manusia yang lemah, manusia yang tidak ada artinya. Semuanya calon jenazah, calon dimakan belatung. Makanya kita setiap saat harus kita saling berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi rasa. Tidak harus saling membenci. Maaf ya, saya bukan menggurui, bukan saya yang paling baik, bukan. Tapi ini hanyalah cerita-cerita saja. Karena saya diminta lah oleh beberapa teman, oleh beberapa siswa, beberapa wali murid. Saya diminta, akhirnya ya begini saya cerita-cerita ya. Bukan saya menggurui saya yang paling baik, bukan. Saya ini juga hamba-hamba Allah yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apanya. Jadi bukan saya yang terbaik, bukan. Ya, cuma saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan perantara silaturahmi ini kita bisa saling melengkapi ya. Mudah-mudahan langkah-langkah ini juga kebetulan juga bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena kita ketika dapat ridhonya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semuanya. Ketika sudah memudahkan semuanya, ya tentunya pahala yang kita dapatkan. Nah, ketika pahala sudah banyak, sudah ada yang kita dapatkan, ya akhirnya surga kita balasannya. Ya, mudah-mudahan ya semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam juga kepada maaf, bukan pesulap merah ini ya, tapi sokok merah. Ya. Jadi ini bukan pesulap merah, bukan, tapi songkoknya merah. Ya. Ini songkok seragam yang ada di Madrasah Zafa. Terima kasih sudah yang bisa kami sampaikan. Salam semua, salam sehat selalu kepada keluarga. Mudah-mudahan yang ada di rumah, yang nonton di mana-mana, mudah-mudahan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.